Hey, bro, crank it up. Wow. Kali ini kita di JS Channel kedatangan bintang tamu kita. Oh iya, ini episode pertama podcast ini, semoga layak untuk dinikmati dan diambil hikmahnya kawan-kawan. Amin. Kenalkan, nama saya Yusuf dari JS Channel dan ada salah satu entrepreneur muda, pemilik kedai kopi dan aktor terkenal, aktor teater ya. Enggak terkenal. Ya, kenalkan, beliau adalah Saya Ail. ya, jadi Muhammad Syabudin, bisa Ya. dipanggil Ail ya. Ya. Salah satu owner Kopiil di Taman Narokum. Kalau berbicara kedai kopi, Kopiil ini berangkat dari era jahiliyah, era COVID-19. Dari perjalanan cukup panjang melalui dinamika dunia yang tidak menentu lah Bang. Sampai mau perang dunia ketiga. Sampai mau perang dunia ketiga, Kopiil tetap eksis di mata pelanggan setianya. Amin. Mungkin bisa diceritain Bang tentang kenapa sih dari awal mula pengen buka kedai kopi, padahal Abang kan fokusnya dulu di teater lah gitu. Mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya berteater ya karena apa ya? Berteater sih tetap gitu. Terus juga kayaknya gue ngerasa kayaknya gue sebagai pedagang deh gitu, karena bokap juga seorang pedagang gitu, yang ceritanya juga engkong gue itu pedagang juga, seorang pedagang. Terus juga nggak tahu kenapa kayaknya gue mikir kalau pas di sekolah itu gue seorang pedagang juga sebenarnya gitu, kayak dagang pulsa. Terus juga ya jasa juga bisa dibilang jasa ya, ada juga gitu. Terus dalam konteksnya Kopiil ini sebenarnya waktu itu awalnya tahun 2020, November 2020 ya, zaman-zaman masih Covid lah ya gitu. Kayaknya Covid, Generasi pertama. iya. Kayaknya baru dimulai juga tuh tahun 2020 tuh. Ya. 2020 kita lockdown lah bahasanya. Betul. Ini Kopiil baru buka terus diancam COVID-19. Itu bisa diceritain nggak Bang perjalanan setelah COVID waktu itu? Iya, sebenarnya sempat kerja juga gitu. Terus juga ada modal. Terus gue gabungan juga sama modal itu sama mantan pacar lah gitu, yang sekarang ini udah jadi istri gay Kirain dong gue. mantan bubar gitu. Ternyata mantan pacar jadi istri. Itu menarik Iya. juga. Nah terus Kameramennya ketawa lagi. iya udah, gue jadi boti dong ya. Oh sorry boti. Ya karena ada modal. Terus juga kalau biar lewat dulu. Oke. Terus juga apa namanya, modal udah ada nih, daripada duit nggak habis karuan gitu ya kan, ya akhirnya mutusin untuk dagang lah gitu. Dalam kondisi COVID, terus ya punya tekad aja untuk membangun apa namanya di coffee shop gitu. Sebenarnya sebelum membuat Kopiil ini udah pernah dagang kopi juga sebenarnya waktu kuliah Ya. tahun 2016 2017 ya. Terus sampai udah punya kesibukan akhirnya nggak buka lagi gitu. Terus kenapa dinamakan Kopiil ya,
Yang punyanya Ail. Jadi dulu apa namanya, ya kayak mau bikin kopi kayak nyuruh gitu. Il kopi dong Il gitu ya kan. Il kopi Il gitu. Ya akhirnya terus eh, ada temen juga yang ngasih saran udah namanya kopi Il aja gitu ya kan. Oh iya bagus juga nih gitu. Dari kuliah lah tahun 2016 2017 terus sampai berhenti terus juga kenapa namanya kopi Il ya, jadi orang kalau mesen kopi tuh kayak nyuruh gitu cuy, apa namanya, Il kopi dong Il gitu, Il kopi Il gitu. Nah terus akhirnya temen kayak nyaranin gitu udah namanya kopi Il aja gitu ya. Oh iya juga sih kata gue gitu. Nah, jadi Kopil ini ada ciri khasnya, logonya ini mukanya Bang Ail waktu muda. Itu inspirasinya menarik juga Bang. Jadi kebanyakan kedai kopi kan cangkir apa jangan ini Itu dia. wajah Abang sendiri gitu. Iya waktu mau apa namanya, sebenarnya udah lama juga sih itu apa namanya, dulu itu gue sempet edit-edit foto jadi apa namanya, Ngatur dari apa? kayak siluet gitu. Terus gue pikir gue ngelihat itu juga cup apa namanya, jadi coffee shop tuh logonya cangkir terus teko ya kan, biji kopi terus apalah gitu ya kan, ya udahlah pakai muka sendiri aja gitu, jadi kayak restoran franchise Amerika tuh. Tapi rujukannya nggak ke situ sih sebenarnya gitu, natural aja gitu, karena pusing mau nyari logo apa gitu-gitu sih. Jadi buat temen-temen yang khususnya warga Narogong, Rawalumbu lah ya. Jadi Kopil ini sudah ada kurang lebih 6 tahun lah Bang ya. Karena Oh. 2026 nih. Karena belum November jadinya masih 5 tahun tuh. Oh, jadi Nyentuh. November tahun depan ulang tahun Kopil yang ke-6. Iya. Kira-kira bakal ada acara nggak tuh Bang? Sebenarnya cuma ucapan aja sih di media sosial gitu bahwa terima kasih kepada pelanggan gitu-gitu sih sebenarnya. Tapi kalau ngomongin Kopil, kedai kopi yang bisa bertahan selama 6 tahun, 5 lah. 5 tahun lah menjelang 6 tahun ini, apa sih Bang rahasianya gitu? Eh, Sebenarnya tuh ada temen gitu ya yang nyeletuk kalau apa namanya, mungkin dia memperhatikan gue selama dagang gitu Cuk. Terus dia kayak nyimpulin bahwa kayaknya lu penganut ilmu kudu katanya gitu ya kan. Kudu apa maksud gue? Terus dia bilang ya lu kayaknya kudu sabar, kudu konsisten, kudu apa namanya, bertahan, terus ya kudu yang lainnya gitu. Terus gue asik juga gitu ya, namanya ilmu kudu gitu. Kudu. Kalau kata orang Bekasi kudu kan kayak harus gitu ya, lu harus menjalanin kayak gitu. Dari kelas kedai kopi yang berakyat menengah ke bawah, harganya terjangkau. Nah ini kan cukup kompetitif di era sekarang nih Bang ya. Karena kan banyak warung kopi konvensional yang sekarang udah mulai menjamur, menjadi saingan juga mungkin dari kedai kopi yang kopinya dibuat beneran gitu kan, Iya, daripada iya. kopi saset gitu. Nah itu Abang selaku pemilik kedai kopi ini merasa tertantang atau emang mau tetap berinovasi di sektor kopi ini Bang? Sebenarnya yang menjadi identitas itu pada akhirnya kita punya menu andalan gitu. Dari segi rasa mungkin tampilan terlihat sama gitu, cuma yang menjadi pembeda adalah rasa gitu. Rasa. Terus juga ya gue pikir walaupun konvensional yang biji asli atau yang saset, kalaupun nggak punya cita rasa sih gue pikir walaupun sasetan gitu ya mentah juga sih sebenarnya gitu. Yang menjadi identitas ya alhamdulillahnya Kopil itu yang gue buat Kopil yang buat kopi itu ya gue sendiri gitu.
Jadi selaku owner, selaku kopi, barista dan pelayan. Iya. Ini jarang banget ditemuin di kedai kopi lain. Karena dulu sempat punya kru satu dua atau tiga gitu ya. Ya silih berganti sih sebenarnya gitu. Sempat juga punya tiga, sempat punya dua. Karena saking ramenya waktu COVID itu malah, iya anehnya malah COVID itu malah rame gitu. Rame. Ketika sampai disegel, cup. Terus juga 3 kali malah disegelnya. Segel sampai 3 kali. Sampai 3 kali waktu COVID itu. Ya gimana? Ya itulah urusan saya pribadi dengan Satpol PP dan wewenang ya. Makanya waktu itu emang gak boleh dagang kok. Dagang lah, pasti gak boleh ngumpul. Ya waktu itu kan peraturannya jangan terlalu malam kan gitu ya. Menurut logika gue ya apa urusannya sama malam kan gitu. Ya mungkin urusannya tentang social distancing itu kan. Nah itu mungkin yang menjadi pelanggaran gue lah gitu ya. Gue merasa bersalah lah. Tapi mau gimana pun ya gue harus survive kan tentang Kopil gitu kan. Kok situ-situ cup. Ya apa ya 1, 2 atau 3 orang kru gitu. Karena dulu itu masih rame lah, terus pas era new normal dan pasca itulah itu akhirnya gue nyimpulin bahwa kayaknya bisa gue jalanin sendiri gitu. Ya memang banyak tenaga terus waktu yang harus dikeluarin, yang harus ya bahasa Cikarangnya effort lah gitu ya, apa segala macam gitu. Perjuangan. Ya terus gue pikir ya gue nggak tahu apa gue rakus atau nggak membuka lapangan kerja gitu, tapi gue merasa masih bisa dihandle sama gue sendiri. Terus customer gue merasa punya nilai lebih karena yang disajikan, yang dia minum itu Buatan si pemilik. gitu. Mungkin itu menjadi nilai gitu. Karena ya nggak disangkal juga sih, maksudnya banyak orang yang punya usaha terus misalnya nasi goreng ya dia pemiliknya bikin nasi goreng gitu, nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Kok situ-situ coba. Ya, jadi perjalanan kopi Oke. itu masih masuk dalam perjalanan kopi ya. Oke. Jadi kopi ini salah satu kedai kopi yang ada di Taman Narogong. Ini selain jual kopi dan di sini tempatnya nggak nyediain casa. Nah, jadi teman-teman yang hadir di sini ngopi bercengkrama lah, diskusi segala macam. Dan selain dagang kopi, di Kopil juga ada event-event kayak diskusi puisian. Kalau misalnya kadang ada pejabat datang, ada teman-teman mahasiswa datang, itu mungkin bisa jadi ciri khas Kopil juga nih bang selama 5 tahun terakhir ini ya. Ya karena Kopil berkolaborasi sama ada nama komunitas temen dari Berdikari Space, dia itu dari Tambun, Ya. Tambun Selatan. Ibaratnya bukan mau sih, artinya menyediakan gitu, harus berkolaborasi dengan area Bekasi Kota gitu, khususnya Bekasi Kota. Terus yang dilirik adalah Kopil gitu, karena gue ikut dalam perjalanan aktivis isu lingkungan gitu-gitu ya. Nah terus akhirnya untuk menyebarkan hegemoni itu gitu, menularkan virus-virus aktivisme isu lingkungan. Jadi selain pedagang entertainment muda, pedagang kopi, kedai kopi shop, Bang El ini adalah aktor teater nih bang. Ya, arti. Jadi kan gimana nih bang cara bagi waktu abang ketika ada event teater dan sedangkan abang buka kopi sendiri gitu. Sebenarnya kalau di aktor teater gue itu ya berada di 2 grup gitu. Ada di Lab Teko, salah satu yang grup dari alumni teater Korek Unisma Bekasi, terus juga dari Arteri Performa,
Kebetulan gue menjadi anggota kan gitu, artinya nggak terlalu sibuk lah gitu. Dari setiap project atau program gue nggak terlalu sibuk, dan akhirnya gue punya, sambil menunggu project dan program itu terselenggara dari program-program kesenian, ya gue dagang lah gitu. Terus juga untuk masih menjadi PR sebenarnya mengelola waktu dengan baik sih. Tapi gue udah berusaha untuk mengelola waktu dengan baik, di mana kesenian, bisnis, dan tidur. Ya, karena itu 3 hal yang nggak bisa dihindari. Iya. Cuman cukup menarik juga dari ternyata tahannya Kopi Il ini nggak cuma dagang kopi. Cuman kayaknya ownernya ini punya penghasilan lain nih. Dari teater ini mungkin lebih besar. Jadi Kopi Il ini hanya sampingan. Mungkin apa yang gitu bang? Apa emang sebenarnya Kopi Il ini? Sebenarnya porsinya sesuai keadaan gitu. Kalau programnya lebih besar ya kayaknya enggak juga sih sebenarnya. Lagi belajar mengelola waktu dengan baik gitu-gitu. Terus juga menjadi tantangannya adalah ketika toko harus buka. Ya artinya gue harus siap mengeluarkan uang untuk menggaji kru. Karena kuncinya di Kopi Il ini adalah ya konsistensi gitu. Walaupun ya gue prinsipnya walaupun untung sedikit, tapi toko harus tetap buka gitu. Toko harus tetap buka. Ya itu sih menjadi resiko sebagai pengelola atau owner ya dalam bidang bisnis gitu. Tapi dari Kopi Il ini kan saya amati lah beberapa tahun terakhir ini udah punya cukup banyak pelanggan tetap nih bang. Nah itu kan kadang Kopi Il kan kadang buka, kadang tutup. Nah itu gimana mengelola pelanggan tetap itu bang? Sebenarnya yang gue bilang tadi, mungkin dia punya penilaian lebih gitu tentang Kopi Il, bahwa yang buatnya itu si Ail. pemiliknya langsung, si Ail ini gitu. Terus juga dalam ya alhamdulillahnya Kopi Il ini punya pelanggan tetap gitu. Artinya dalam seminggu ini nggak mungkin kosong, alhamdulillah. Karena dari beberapa pelanggan tetap ini, mereka silih berganti tuh. Hampir setiap hari itu mereka datang, tapi dengan orang yang beda-beda. Orang beda-beda, itu cukup intens gitu dalam 1 tahun atau 1 bulan gitu. Terus juga Kopi Il punya kayak punya prinsip gitu bahwa Kopi Il ini menjadi rumah gitu, Cuk. Jadi artinya dimanapun pelanggan pergi ke tempat yang lain atau gimana pun, itu dia akan tetap pulang ke rumah. Terus juga gue punya prinsip bahwa kayaknya gue harus jadi legend gitu. Karena dalam 5 tahun ini Kopi Il punya pelanggan itu yang loyal dan ya dia di sini ada juga yang semenjak dari dia sekolah sekarang udah Keluarga. kuliah gitu. Enggak dalam 5 tahun kayaknya enggak. Mungkin iya ada yang nikah langsung gitu, tapi lebih banyak yang sekolah terus kuliah, yang tadinya masih pacaran terus kerja, kawin gitu ya kan, nikah, terus ada yang tadinya masih di sini ngelamar cari-cari loker, terus sekarang udah kerja gitu. Ada yang kerja sekarang nganggur gitu. Iya, dia ada juga customer gue tuh tadinya motornya butut es. Sekarang motornya bagus. Wow, tapi dia tetap ke sini. Dalam konteks ini artinya seperti rumah lah gitu ya. Terus juga dalam 5 tahun ini gue pengennya ya itu kayaknya gue harus jadi legend gitu. Gue pengen jadi legend ya dalam pukulan
kompetitor apa namanya yang ada yang lebih bagus tempatnya, ada yang lebih enak menunya, ya gue menyediakan itulah apa namanya perasaan gitu, rasa, jadi ninggalin rasa. Jadi Kopil ini sebenarnya menunya yang menjadi ciri khas yang biasa sering dibeli pelanggan itu apa sih bang? Yang menjadi wah gua setiap gua Kopil belinya yang ini nih. Oh ada, jadi ada customer yang kayaknya dia tiap hari sebenarnya menu itu aja cup gitu. Dia datang ke sini, Mas, cappuccino es ya, gitu ya kan. Pokoknya tiap datang ke sini, Mas biasa ya, gitu. Pasti. Jadi gue itu yang menjadi nilai lebih bahwa dia seperti memiliki, seperti menempati tempat ini gitu, seperti tinggal di sini gitu. Jadi ada customer yang bilang, ya itu mesennya cuma coffee latte, terus americano. Jadi gue kenal, Mas biasa ya satu, Mas biasa ya itu dua gitu. Tapi abang pernah nggak sih nanya, apa sih lu suka menu itu banget gitu? eh Kayaknya itu Jarang. gue nggak nanya karena Nggak selera sih gitu. Sempet memang ada beberapa menu yang baru tetap gue tawarkan, tapi ada yang mau nyobain, ada yang kayaknya itu aja, tapi gue nggak mau mempermasalahkan gitu. Bukan masalah gue nggak mau sales gitu ya, nggak mau menawarkan produk gitu, tapi kayaknya dia udah punya selera gitu, tapi tetap gue kenalin, tapi dia belinya ya tetap itu gitu. Iya. Itu menjadi oh ini kopi ini buat Anail Iya, udah pas nih di gua gitu. iya Kayak gitu. Betul betul betul. jadi buat teman-teman yang lewat Taman Narogong perumahan sebelah kiri jalan ada kedai kopi yang mukanya itu Nail banget gitu. Jangan Ada lupa, di Google Map kok. ya, jangan lupa mampir karena selain kalian bisa ngopi di sini bisa ketemu teman baru. Karena Iya. juga ada acara-acara juga di sini bang ya. Betul. Ada acara aktivis isu lingkungan, ada kesenian salah satunya sastra, terus juga musik. Ya musik nggak sebesar konser sih, tapi cukup lah untuk atas nama kesenian musik gitu. Jadi berangkat dari isu kesenian jadi Literasi gitu. ruang titik kumpul seniman juga sini ya berarti. Alhamdulillah ya. Terus juga aktivis lingkungan, terus aktivis yang organisasi ekstra kampus, terus macam-macam sih sebenarnya. Ya. Jadi Kopil ini sudah mengambil hati teman-teman yang fokus di aktivisme. Nah, di sini kita ada ciri khas juga di Kopil ini setiap jam 5 sore itu di Instagram ada gambar kopi. Iya, iya. Itu artinya apa sih bang? Kenapa sih? Itu diciptain? artinya udah mulai buka, udah bisa dipesan lah, gitu ya kan. Jadi gue konsisten untuk ngabarin ke followers Kopil bahwa Kopil nih buka, walaupun dia cuma follow doang gitu ya kan, terus nggak datang, tetep gue kabarin gitu. Itu jadi pesan tersirat juga buat teman-teman. Iya. Masuk gue juga nih. Kalau mau ke Kopil nih, karena kan Kopil ini ya nggak tahu jam liburnya kapan ya. Jadi harus ngecek Instagram dulu nih. Itu menjadi pesan tersirat lah buat pelanggan lah ya. Iya. Menarik juga. Mungkin ada nggak sih bang pesan dari abang selaku entrepreneur, sekaligus aktor nih, kesenian, pesan untuk teman-teman yang mau buka usaha gitu. Sebenarnya kenapa ketawa? Sebenarnya untuk memulai ya. Ya, untuk dia pengen usaha nih cuma bingung. Mungkin ada motivasi apa segala macam. Sebenarnya motivasi pertama itu kita mengumpulkan selain tekad ya. Selain tekad itu kita mengumpulkan modal gitu. Itu nggak bisa kita hindari bahwa usaha butuh modal juga gitu sebenarnya, walaupun apapun bentuknya gitu. Dalam ya sebenarnya modal itu penting banget.
daripada kita bertanya ya nggak ada kapan gue nggak ada modal gimana dong gitu ya kan, ya cari aja dulu modalnya gitu, walau berapapun modal yang dibutuhkan gitu, karena sepanjang hari kita bertanya-tanya ya kita menghabiskan waktu untuk mengumpulkan modal sebenarnya gitu. Gue pikir itu dari manapun untuk versi masing-masing gitu ya, mau modal dari mana kek, dari investor kek, dari tabungan, dari gaji terakhir, dari pesangon gitu-gitu. Itu penting banget, modal sih penting banget selain tekad ya. Terus juga kita mau bertujuan untuk dagang apa sebenarnya gitu, referensinya banyak banget. Itu referensinya banyak banget, terus mau menyesuaikan dengan passion gitu, terus mau menyesuaikan dengan era, menyesuaikan dengan apa namanya, ya pokoknya gitulah, macam-macam, bentuknya macam-macam. Gue pikir itu menurut gue yang paling penting sih itu sih. Oke. Ya walaupun modal, misalnya kekumpul modal kecil ya udah tekadnya mulai aja dari mulai dari yang kecil aja dulu gitu, dari yang ada dulu gitu. Terus juga bahwa ya yakini bahwa ini bakalan maju terus berkembang pesat. Ya dulu memang properti Kopil nggak kayak gini, dulu masih tong-tong ya kan, masih ya Ucup tahu sendirilah, ada di Instagram Kopil tuh yang postingan pertama itu sangat sederhana banget, terus juga alhamdulillahnya ini didukung sama yang punya sewa, bikin kanopi, terus juga ditolong properti. Gue nganggapnya zaman kedua lah setelah tong itu ada properti di Meja kursi. meja kursi yang dihibahkan gitu dari lapak lain gitu. Jadi yang punya sewa ini dia punya beberapa tempat tempat usaha gitu. Nah terus juga akhirnya ya gue kekumpul modal, terus ya gue harus beli properti yang sesuai selera gue gitu ya kan, terus sesuai kebutuhan gitu-gitu, yang bisa nyender, yang gimana gitu-gitu. Tetap nggak ada wifi dan colokan terbatas. Iya. Cuma di Kopil yang orang-orang datang nggak pengen ngecas gitu, tapi pengen ngopi aja sambil Iya. ngobrol. Iya. Itu cukup menarik juga sih. Nah di sini mungkin supaya episode ini nggak terlalu panjang, mungkin dari Kopil ini ada nggak sih targetan nih bang, terakhir nih bang, targetan selama 5 tahun ke depan? Apakah Kopil ini bisa jadi tingkat 3? Apakah beberapa cabang di kota lain? Dikasih dak gitu ya. Sebenarnya Kopil yang gue impi-impikan itu sebenarnya udah didahulukan oleh orang-orang lain lah gitu ya kan, bahwa menjadikan space, menjadikan tempatnya ya gue sih mengimpikan tempat, kalau kata orang anak muda zaman sekarang tuh kayak skena gitu. Oke. Jadi Kopil tuh nggak cuma tempat ngopi dan cemal-cemil biasa gitu, tapi gue pengen ada space literasi, terus galeri, terus ya galerinya diisi dengan merchandise, dengan apa namanya, kolaborasi bersama teman-teman yang apa, kekaryaan tangan gitu-gitu, macam-macam sih. Oke. Mungkin dari episode kali ini Kopil cukup mampu menantang era zaman lah ya, dari generasi Alhamdulillah. COVID sekarang era-era milenial yang harus ngecas segala macam, dan ini bakal menghadapi perang juga nih dunia ya. Waduh. Mudah-mudahan perang dunia nggak jadi kejadian lah, Waduh. supaya teman-teman bisa tetap ngopi di Kopil, dan Kopil saya doakan cita-citanya tercapai dong. Mungkin sekian dari podcast kali ini JS Channel. Jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Thank you.